Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam mendengar firman Tuhan pada hari ini, 3 November 2022. Bersama saya dari Palembang, Indonesia. Saya menyapa seluruh saudara-saudaraku yang dengan setia boleh mengikuti renungan hari ini. Nah, saudara-saudaraku, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu untuk dapat mendengar renungan firman-Mu. Urapi kami, penuhi kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan, dapat kami hidupi. Kami rindu Engkau membawa kami masuk di dalam setiap rencana-Mu yang kudus, sehingga setiap pribadi kami adalah pribadi yang sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang besar yang kami rasakan. Urapi kami, ajar kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat bertumbuh dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami, biar kami punya respon ketaatan penuh kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami, Engkau yang mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Pilihan Tepat Jadi Berkat. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Amsal 28 ayat 1 sampai dengan 28. Mari kita membaca firman ini bersama-sama. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai dengan 20. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya. Tetapi orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegangan pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya. Sekalipun ia kaya, orang yang memelihara hukum adalah anak yang pengertian. Tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya
tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahan. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukum. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan bukan tergantung dari apa yang terjadi kepada saudara, tetapi bergantung dari apa yang terjadi di dalam saudara. Seperti satu gelas air yang berisi air panas dan satu gelas yang berisi air dingin. Kemudian ambillah satu teh celup dan masukkan ke dalam masing-masing gelas. Maka reaksinya akan beda, padahal teh celupnya sama. Ini semua tergantung dari apa yang ada di dalam gelas. Kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi kepada kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana reaksi kita terhadap semua itu. Banyak orang dalam kehidupan ini ingin hidup enak, ingin kekuasaan, ingin harta berlebih, dan lain sebagainya. Masalahnya adalah, apakah mereka bisa dipercaya dengan semua itu? Sama seperti anak kecil yang diberi pistol yang berpeluru. Itu bukan hanya sekedar membahayakan orang lain, tetapi juga nyawa anak itu sendiri. Jadi saudaraku, jika kita mempercayakan sesuatu yang memiliki nilai otoritas kepada orang yang tidak tepat, atau kepada seseorang yang masih anak-anak, maka keputusan kita sangat keliru. Kenapa? Karena setiap orang dewasalah yang cocok diberikan otoritas. Dewasa di sini ukurannya bukanlah umur, karena kedewasaan itu terjadi saat orang itu dapat mengambil keputusan untuk meninggalkan sifat kanak-kanaknya. Di dalam ayat 18, penulis Amsal membandingkan orang jujur dengan yang tidak jujur. Orang yang jujur selalu aman. Orang yang berbuat jujur, yang berbicara seperti ia berpikir, yang matanya dalam segala hal hanya tertuju kepada kemuliaan Allah dan kebaikan saudara-saudaranya, yang tidak mau demi apapun di dunia melakukan suatu hal yang tidak adil, dan juga ia mengetahui yang segala perilakunya yang tidak bercela, ia akan diselamatkan di kehidupan nanti. Saudaraku, kita mendapati sekumpulan orang-orang mulia dari apa yang terjadi di dalam mulut mereka yang tidak terdapat dusta. Mereka akan aman sekarang. Kejujuran dan kelurusan akan menjaga orang, akan memberi mereka rasa aman yang kudus. Dan juga
Siapa yang berliku-liku jalannya, ataupun orang-orang palsu yang tidak jujur, maka tidak pernah aman. Dan orang yang berliku-liku jalannya, yang ingin mengamankan dirinya dengan perbuatan curang, dengan menipu dan berkhianat, atau dengan menumpuk harta benda yang diperoleh secara keji, ia akan jatuh. Bahkan ia akan langsung jatuh ke dalam lubang, bukan secara perlahan-lahan dengan diberi peringatan sebelumnya, melainkan secara tiba-tiba tanpa diberitahu sebelumnya. Ketika ia merasa paling terlindungi, ia langsung jatuh, sehingga tidak mempunyai waktu entah untuk berjaga-jaga melawan kehancurannya atau membuat ketersediaan untuk menghadapinya. Dan karena datangnya mengejutkan, maka itu akan menjadi kengerian yang luar biasa hebat bagi dirinya. Saudaraku, jatuh bangunnya seseorang dan juga institusi tergantung kepada pilihan kita sendiri. Pilihan untuk hidup dalam kefasikan atau kebenaran, kejujuran atau kedustaan, takut akan Tuhan atau mengeraskan hati, dan seterusnya. Mari saudara-saudaraku, di awal bulan November ini kita mengawalinya dengan pilihan yang tepat. Kita bersama-sama memiliki respon yang benar. Di dalam hidup kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Oleh karena itu, pilihlah sesuatu yang membawa kepada kehidupan dan kebenaran. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar, saudaraku. Mari kita persiapkan hati kita dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Urapi kami ya Bapa, penuhi kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau mengajari setiap kami, sehingga firman-Mu adalah firman yang menuntun, yang memberikan kami pengajaran, bahkan membentuk karakter kami. Ini kami ya Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Campur tanganlah atas aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini, sehingga kami boleh mengalami Engkau ya Tuhan, mengalami keberhasilan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami serahkan hidup kami, kesehatan kami, keluarga kami hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara-saudaraku, semangat beraktivitas. God bless you all.